Sobat Tani, ketemu lagi dengan channel BPP Trangkil. Ini kegiatan display varietas di Desa Kajar. Ini posisi tanaman umur 75 hari. Mekongga yang merupakan untuk pembanding ya, pembanding karena varietas Mekongga kan sudah lama dilepas, untuk nanti dibandingkan dengan varietas-varietas baru yang baru dilepas oleh Kementan. Ini dilepas tahun 2004 Mas Ri, berarti sudah berapa ya? 19 tahun ya. 2004, ini 2003. Berarti sudah 19 tahun. Sudah varietas lama. Ya. Ini masih kelihatan bagus ya. Masih kelihatan bagus. Untuk tanamannya memang ya kondisinya seperti ini. Mekongga yang sudah sering ditinggalkan oleh petani, tapi di display ini memang kondisinya sudah bagus ya, karena musim kemarau yang sangat ekstrim ini, sehingga tanamannya tak kira ini sudah maksimal. Umur 75 hari. Ya, nah, bisa dilihat dari malenya ini sudah hampir menguning semua ini, karena dari varietas Mekongga ini umur kurang lebih sekitar 115 hari. Ini varietas yang kedua, itu varietas 40 Impari 48 ya Mas ya. Ini tinggi. Ini tanamannya agak tinggi ya Mas ya. Tinggi. Jadi nanti tinggi. kalau petani mau tanam yang GMT1 itu harus banyak pertimbangan ya. Karena ini kalau di cuaca kebanyakan hujan angin dimungkinkan bisa cenderung agak roboh, karena anak-anaknya juga tidak begitu banyak. Terus dilihat dari bulirnya memang hampir mirip-mirip dengan Mekongga, Mekongga. Jadi cuma di sini agak tinggi daripada yang Mekongga, agak tinggi. Agak tinggi. Terus bulirnya juga agak lebih besar. Dari daun bendiranya ini agak pendek. Jadi pas pada saat keluar malenya, ini malenya kelihatan semua. Jadi karena ini hampir sejajar dengan daun bendera untuk malenya. Hampir sejajar ya kelihatan. Ini kalau di tempat-tempat yang memang endemis hama burung itu memang agak disukai burung. Yang ketiga varietas Gamagora 7 yang merupakan hasil penelitian dari UGM ya Mas ya. Terkenal dengan padi amfibi ya. Ini bisa dilihat, ini posisi tanahnya sudah kering ya Mas ya. Kering, ini masih bisa tahan ini ya. Merekah. Jadi keluar apa namanya? Nelo lah kalau bahasa Jawa nelo. Ya, tapi di sini Gamagora agak tahan kekeringan. Karena airnya di sini memang kurang cukup air, sehingga tapi di sini kondisinya sangat normal. Nah, ini sudah umur pendek termasuk ini. Iya, termasuk umur pendek ya Mas. Padahal menurut deskripsi itu umurnya hampir sama dengan yang varietas lain ya. Tapi ternyata dilihat setelah ditanam ini umur 75 hari, ini 5 hari lagi kelihatan sudah bisa dipanen ya. Iya, berarti ya 80 hari setelah tanam sudah panen ya. Kita bisa lihat anak-anaknya coba Mas Ri, anak-anaknya ini rata-rata 20 sampai 25. Iya, bisa. Tadi sudah dihitung sekitar 23-an ya Mas ya. 23 anak produktif. Anak produktif ini. Ya, anak produktif. Ya. Untuk beras gabahnya ini memang agak cenderung kecil. Melihat dari varietas yang lain itu seperti R64, Mbak. R64. Iya. Varietas lama, seperti R64. R64 juga pendek ya Mas ya, pendek. Tinggi. Hampir sama. Jelas dilihat hampir sama. Gamagora 7. Nah, bisa dikatakan bahwa memang Gamagora ini kan singkatan dari Gajah Mada Gugur Rancah. Nah, memang ditanam yang memang tanaman yang didesain untuk kekurangan air. Iya, bisa di lahan sawah, lahan kering. Ya, lahan kering. Nah, ini varietas keempat, varietas Impari Digdaya ya Mas ya. Tinggi sekali ini. Sangat dominan ketinggian. Dari 10 varietas paling tinggi ini. Nah, paling tinggi. Nah, ini tinggi ya. Harus hati-hati kalau menanam Impari Digdaya pada saat musim penghujan ya. Ini bisa rawan roboh karena ini memang ketinggian
di atas rata-rata, hampir 120-an lah kalau dilihat, hampir sedada orang dewasa ini. Nah, dilihat dari malainya Mas Ri. Katanya biasanya kalau yang tinggi itu kan malainya panjang. Panjang. Ya. Nah, ini bisa dikategorikan malainya panjang. Ya, malainya panjang. Ya? Daun benderanya agak pendek. Nah, bisa dilihat ini udah kelihatan malainya semua. Hampir daun bendera tidak kelihatan. Nah, ini untuk Inpari Digdaya ini sangat tinggi sekali dominan. Iya. Kalau untuk pengisian dan umur ini cenderung agak lama ya. Kalau dibandingkan dengan yang Gamakura, Inpari 48 sama Mikongga ini masih ada kehijauan, masih hijau. Baru dalam tahap pengisian. Belum ya, belum nguning. Iya, baru putihnya sedikit ini baru menguning, masih kelihatan. Ya, ini Mas Tri sebagai penyuluh ya, ini menyarankan ke petani ini pilih varietas mana? Kan Mas Tri kan sudah pelaku juga ya, selain penyuluh juga pelaku ya. Pelaku usaha. Kalau saya Mbak, dari 10 varietas ini memang saya dilihat dari kondisi tanaman yang memang belum diketahui hasilnya ya. Belum. Dari varietas baru yang saya lihat, saya melihat Inpari 44 ini dominan saya lebih senang. Dari segi apa Mas? Inpari 44 ini dari segi anakan, daun benderanya juga sehat, terus dari segi dilihat dari segi langsung melihat secara kasat mata ini memang bagus ini dilihatnya. Semoga juga nanti hasilnya juga bagus. Nah, saya pribadi pelaku sebagai petani ya penyuluh melaksanakan langsung sebagai pelaku utama budidaya. Inpari 44 ini yang saya harapkan nanti juga hasilnya bagus, produksinya tinggi. Untuk pengganti varietas-varietas yang lain. Bisa dilihat nanti dari setelah panen. Kalau secara umum bagus, cuma memang saya cenderung Inpari 44 yang bagus. Dominan dari cuaca ekstrim yang kemarau ini aja kelihatannya bisa bagus. Ini daunnya masih hijau. Padahal ini juga tanahnya ya sudah kering ya. Juga kering, bawahnya neloh. Masih hijau, kokoh. Kokoh. Ini posisi varietas Inpari 44 umur 75 hari, bisa dilihat penampakannya. Ini bisa dilihat daun benderanya gimana ini Mas Ri, daun benderanya? Ini daun benderanya agak bagus, menonjol ke atas. Hubungannya nanti dengan fotosintesis ya Mas jadi ya? pengisiannya sangat maksimal sekali karena daun benderanya sehat sekali ini. Ya, ini bisa dilihat nganu ya Mas ya. Bisa dilihat ini di malainya ya. Nah, ini di malainya. Ini umur 75 hari. Ya, 75 hari ini sudah mulai ngisi ya Mas Ri ya. Sudah mulai mengisi, sudah mulai menguning, tinggal pengisian di pangkal. Pangkal nanti bisa sampai penuh. Iya. Sampai pangkal enggak ini ya. Varietas selanjutnya varietas HIPA 21. Ini varietas hibrida ya Mas ya. Satu-satunya hibrida yang diuji cobakan di sini. Kalau hibrida itu kan memang dominan produksi tinggi ya Mbak. Produksi tinggi. Ini bisa dilihat ya Mas ya. Tinggi terus anaknya juga anaknya dominan. Terus kokoh ya. Tanamannya kokoh, batangnya kuat. Masih hijau sampai pangkal. Masih hijau ya. Ini untuk HIPA 21. Ini bulirnya gabahnya udah besar-besar ini juga. Dilihat dari kecerahan warnanya agak kuning memang. Sudah mengisi ya. Sudah mengisi. Ini ya. Berarti umurnya juga ya tergolong cepat ya. Dibandingkan dengan tadi yang tadi yang Digdaya tepat. Tapi ini semoga menjadi referensi ya petani untuk menanam yang varietas-varietas hibrida. Yang menanam hibrida. Ini HIPA 21 ini bagus ini. Bagus dari kuningnya, terus daun benderanya agak pendek, pengisian juga sepertinya maksimal sampai bawah, sampai ini pangkal sampai pangkal. Tapi nanti kita lihat hasil akhirnya Mbak. Tapi ini kan hibrida kan nggak bisa ditanam lagi. Nggak bisa ditanam lagi. Memang benihnya mahal. Harus beli benih lagi. Tidak bisa diturunkan. Nah, itu untuk HIPA 21. Ya, selanjutnya varietas Inpari 49. 49. Ini sudah ada yang nanam Mbak, 1-2 ini petani di Kecamatan Tranggel. Ini kata varietasnya hampir mirip-mirip sama 32. Kelebihannya. Nah, ini untuk 49 ini memang bisa dikategorikan hampir mirip 32 ya. Dari segi
Ini bulirnya, gabahnya besarnya, ya, Mas, terus ya? apa namanya, merunduknya itu tidak bisa lepas, malenya. Ya. Jadi agak tidak bisa merunduk full, tidak bisa merunduk full. Ini dari daun benderanya juga hampir sama dengan malenya, tidak tinggi ya, tidak tinggi. Nah, ini juga besar ini anunya, apa namanya, bulirnya. Ini termasuk umurnya juga kan ya? Umurnya agak cepat, ya. Cepat ini sudah. Ya. Anu ya, sudah mulai menguning. Sudah mulai menguning ya. 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 Sudah mulai menguning. Inpari 49. Semoga ini juga menjadi referensi petani pengganti Inpari 32. Ya. Nah, setelah 49, Mbak, ini Inpari 50. 50 urut ya, Mas. Urut. Nah, 49 50. Nah, ini kalau sekilas hampir sama ya, Mas. Hampir sama, ya? cuma yang 50 ini daun benderanya agak tinggi. Agak tinggi ya. Agak tinggi daun benderanya. Terus dari kecerahan warnanya, coraknya, Inpari 50 agak cenderung cerah. Gabahnya. Daun benderanya hijau. Kalau 49 tadi kan hampir sejajar dengan male ya. Untuk apa namanya, daun benderanya. Nah, ini meskipun daun benderanya pendek, tapi daun benderanya di atas. Di atas kelihatan, kelihatan di atas Inpari 50. Ini kalau burung ya kan ya, Mas? Iya, agak disukai, tapi petani tidak kehabisan akal. Sekarang sudah ada teknologi jaring ya. Ini sudah kita dipasang jaring di bawah jaring ini. Di bawah jaring. Untuk bulirnya ini memang bagus ya, besar-besar. Terus anakan juga cenderung dominan. Ya. Lumayan ya, Mas ya. Lumayan. Anakannya ya. Anakan dominan. Sehat. Sehat. Batangnya kokoh. Ini petani bisa melihat secara langsung ke sini ya. Jadi ini Inpari 50. Selanjutnya ini varietas Cakrabuana. Ini yang merupakan umur pendek ya, Mas. Umur pendek sekali. Umur pendek. 75 hari udah menguning. Sudah siap panen ini. Sudah siap panen ini. Sudah siap panen. Bisa dilihat ya. Nah, ini Cakrabuana sudah siap panen. Ini memang untuk didesain untuk yang kategori umur pendek. Nah, ini biasanya pada saat MT2, Mbak, yang tanah tak ada hujan, karena kekeringannya maju, bisa menanam untuk varietas seperti Cakrabuana, atau lahan-lahan yang memang dominan banjir. Nah, itu banjir juga, sebelum banjir sudah panen dulu, bisa ditanam Cakrabuana. Ini Cakrabuana umur sangat pendek sekali, 75 hari sudah menguning, siap panen pokoknya. Ya, yang terakhir varietas Inpari 34 Salin. Ya. Berarti ini untuk lahan pesisir. Air asin, air payo. Air payo. Nah, ini untuk air payo ya. Salinitas. Jadi ini Inpari 34 salinitas. Nah, di sini bisa dilihat bulirnya itu cenderung ada berbulu, Mbak. Nah, ini pucuknya ini ada bulunya ini. Nah, ada bulunya putih, cenderung ada berbulu, agak panjang. Terus daun benderanya juga tidak begitu tinggi. Hampir sama dengan male. Terus dari tingkat pengisian gabahnya ini juga agak cenderung cepat. Dan sedikit tidak bareng ya, Mbak ya. Masih ada yang satu rumpun ini. Nah, masih ada yang hijau, ada yang tua, kuning. Jadi tidak bareng seperti varietas yang lain. Dari segi anakannya, Mas? Dari segi anakannya kurang begitu dominan. Nah, anakan kurang lebih hampir sekitar 12 sampai 15 anakan. Ya. Untuk ketinggian ya rata-rata lah ketinggian. Nah, ya lumayan juga. Dilihat dari postur tanamannya tinggi, terus kondisinya kuning kecerahan, cerah. Nah, gabahnya bulat. Yang jelas ini gabahnya di ujungnya ini ada apa namanya, kayak bulu ya, putih ini. Nah, ini ujung-ujung gabahnya ini. Mungkin nanti kalau udah tua ini lepas sendiri, Mbak. Kemungkinan lepas ini ya, bulunya lepas. Varietas ini tidak lepas dari peran penyuluh pendamping. Ya, ini gimana Mas Fauzan ya? Mas Fauzan merupakan PPL Kajar, Ini suka dukanya bagaimana ini mengawal kegiatan display varietas. Ya, ini lebih cenderung ke banyak dukanya ya. Aduh, banyak dukanya. Ini menanam 10 varietas di hamparan 1 hektar secara bersamaan itu hal yang cukup sulit, rumit juga. Ya. Yang pertama itu dari penyebaran benih. Penyebaran benih itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga supaya tidak tercampur itu bagaimana caranya.
Alhamdulillah ketika terlampaui. Ya. Terus yang kedua itu pas penanamannya. Ya. Nah ini regu tanam kan juga awam. Regu tanam itu awam soal penanaman benih varietas itu harus membedakan ya, varietas ini dengan yang ini tuh mereka tidak tahu. Ya, yang Banjari itu 1 orang ya. Nah, yang Banjari itu cuma 1 orang itu masih ada yang luput ya. Kelewatan. Ada yang kelewatan di belakang sana itu masih ada yang tercampur sedikit. Tercampur hanya 1 pocong lah istilahnya, itu sudah berpengaruh sekali. Sudah berpengaruh sekali. Ya. Soalnya beda varietas itu gitu. Itu rumitnya itu. Terus dari budidaya? Kalau untuk dari proses budidayanya, hama penyakit ya cenderung relatif mudah gitu. Relatif. Terus dari pengairannya mungkin Mas? Dari segi pengairannya ini kemarin pas umur 1 bulan pembentukan anakan itu di Kendala pompanya itu macet. Ada 2 pompa di sini, 2 sumur itu macet semua sehingga tidak terairi selama 2 hari. Iya, kita sempat ketar-ketir selama 2 hari tidak terairi. Mupuknya telat, mupuknya telat sehingga anakannya ini nanti bisa maksimal tidak. Itu ya. Kemarin gitu ya, akhirnya ya. Alhamdulillah ini sudah dipasang. Tapi dari banyak dukanya ini, sukanya bagaimana ini? Nah, untuk sukanya itu untuk saya sendiri dengan hasil seperti ini bisa melihat kalau petani lewat ini kan di pinggir jalan. Alhamdulillah ya. Petani lewat itu bisa melihat. Wow, kok seperti ini? Ini varietas apa? Ini vari apa? Kan bisa tahu. Dan sebagai penyuluh itu kebanggaan tersendiri ya Mas ya. Ya mungkin itu suka dukanya ya Mas Faizan. Ya itu suka dukanya. Untuk kegiatan display ini untuk masalah pengairan tidak begitu kita khawatirkan ya Mbak ya, tidak begitu kendala. Alhamdulillah kita memakai pengairan sistem sibel, memakai listrik. Nah jadi ini memakai sibel dengan ukuran 2 in seperempat. Nah 2 in seperempat bisa dilihat ini keluarnya air sangat bagus sekali. Berarti bisa dari segi biaya Mas dibanding dengan pompa. Dari biaya ini agak cenderung lebih efisien. Kalau sekarang kan untuk pembelian BBM kan agak rumit Pak. Ribet. Harus memakai barcode, harus membeli di SPBU. Kalau ini dengan memakai Android secara online kita bisa membeli pulsanya secara langsung. Nah, ini termasuk teknologi yang sudah dipakai petani terkini di Kecamatan Pranggel, memakai sibel. Mungkin di kecamatan-kecamatan yang lain juga sudah memakai, tapi ini memang sangat membantu sekali untuk pemakaian sibel, pengambilan air dari dalam, dari dalam. Dari 10 varietas. Kalau senangin nih jajan sama Gamagora. Ketinggalan ya. Cepat tua anaknya. Anaknya kata gitu. Terus ke Senoro nih. 44. IPA 21. IPA 21. Tapi IPA 21 kan butuh sakit itu, oke. Iya, butuh sakit. Itu cara bibitnya itu. Bibitnya ya harus beli, jadi online bisa. Mungkin di kos-kos pertanian yang mungkin menyediakan bisa. Nah, ini Pak Harno nggih. Pak Harno ini sebagai pelaku utama untuk budidaya display ya. Budidaya display. Pengalamannya. Jadi nanti petani bisa menanyakan ya, sama beliau Pak Harno sebagai pelaku utama langsung yang mulai dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melihat dari dekat secara langsung kegiatan display varietas yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan yang itu dengan mencoba 10 varietas yang ada berbagai varietas di kabupaten, dimana varietas-varietas ini dengan berbagai macam potensinya, kemudian juga lama umur tanamannya gitu ya. Jadi ini yang nanti bisa dilihat dari dekat
masyarakat, oleh para petani kita. Harapan kita dengan nanti varietas-varietas ini yang dihasilkan ini bisa menambah wawasan para petani kita untuk mencoba varietas-varietas baru. Ya, gambaran dari 10 varietas tadi sudah kita berdua sampaikan ya Mas. Kita sampaikan secara detail. Ya, ini nanti petani bisa melihat secara langsung, ya, melihat secara langsung dari 10 varietas bisa dilihat secara real di sini, ya. bisa menentukan varietas apa yang pilihannya yang nanti bisa digunakan petani-petani yang hadir di acara FFD yang insya Allah besok Jumat ya, dihadiri oleh Bapak PJ Bupati, ya. Kepala Dinas, tentunya dari 21 petani kecamatan juga ya, dari perwakilan petani 21 kecamatan. Ini nanti juga dihadiri oleh dari Pupuk Indonesia ya, dari Pupuk Indonesia. Mumpung ini 10 varietas ini masih lengkap. Masih lengkap. Dan ya. ini bisa nanti untuk musim tanam di MP1. MP1 ya, kemungkinan ini kan MP1 kemaraunya ya. kan masih bulan November ya. Iya, ini nanti benihnya ini yang proses dari UPTJ. UPTJ ya, UPTJ. Nanti bisa hubungan dengan UPTJ. Ya, monggo petani di Kecamatan Trangil ataupun yang di sekitar yang mau melihat display varietas, monggo silahkan datang di Desa Kajar Dukuh Selang. Monggo. Nanti kita lengkapi dengan mapnya di sini untuk arahnya di mana nanti kita lengkapi. Ya. Mari kita bersama-sama untuk menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern.